melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Wahyu. Kita sekarang mau mempelajari surat Tuhan Yesus kepada utusan jemaat yang di Smyrna. Kota Smyrna adalah kota yang juga kaya. Seperti Efesus, Smyrna punya suatu pelabuhan. Justru pelabuhan Smyrna jauh lebih besar dan dalam. Sampai sekarang ada pelabuhan yang dapat dipakai di Smyrna. Smyrna sekarang adalah kota ketiga di negara Turki dan itu kota yang cukup berjaya, namanya dalam bahasa sekarang Izmir. Dulu Smyrna, sekarang Izmir. Itu kota yang sangat berkembang sekarang. Zaman itu juga Smyrna adalah kota yang indah dan dengan beberapa jalan raya dan pelabuhan cukup kuat, cukup maju, cukup kaya. Di Smyrna banyak kuil. Nama Smyrna berarti mur. Smyrna punya teater yang paling besar di seluruh provinsi Asia. Di Smyrna, mereka sangat bersemangat menyembah kaisar. Jelas bukan orang Kristen. Orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di Smyrna bersemangat menyembah kaisar. Sebelum penyembahan kaisar diwajibkan, mereka juga bersemangat menyembah Dewi Roma. Dan ada kuil. Mereka dirikan kuil untuk itu. Mereka bersemangat menyembah kaisar. Kita perlu memahami mengenai penyembahan kaisar bahwa Roma mewajibkan penyembahan kaisar bukan dengan alasan yang berkait dengan agama. Orang di zaman itu mereka harus menyembah kaisar, kemudian boleh menyembah dewa, dewi, yang apapun, tidak apa-apa, asal menyembah kaisar. Mengapa? Kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang sangat luas. Banyak orang senang di bawah kuasa Roma karena ada hukum-hukum yang adil, ada jalan raya, dan banyak keuntungan. Tetapi ada juga wilayah-wilayah yang tidak mau. Mereka mau berontak. Pemerintahan Roma menuntut penyembahan kaisar supaya mereka tidak berontak dari kaisar. Mereka berpikir jika penghuni kekaisaran kita menyembah kaisar, maka mereka tidak akan berontak dari kaisar. Jadi itu diwajibkan. Mereka harus berkata, Kaisar estin kurios. Kaisar adalah Tuhan. Orang Kristen percaya Kristus estin kurios. Kristus adalah Tuhan. Rupanya tidak ada kepastian, tetapi rupanya pada zaman Domitianus penyembahan kaisar diwajibkan. Ada surat, saya membacakan suatu surat yang kepada mereka yang ditugaskan untuk mengawasi pengorbanan dari Inares Achaeus, dari desa Theosenes, bersama anaknya Aias dan Hera yang tinggal di desa Theadelphia. Kami selalu memberi korban kepada dewa-dewa, dan sekarang di hadapan engkau, menurut peraturan-peraturan, kami telah memberi korban-korban, dan kami telah mengecap apa yang kudus, dan kami memohon supaya engkau memberi kami sertifikat yang menyatakan bahwa kami telah melakukannya. Harap semua baik bagi engkau. Permohonan untuk surat yang menyatakan bahwa mereka menyembah sesuai dengan tuntutan. Itu satu surat.
Dan ini perkataan dari sertifikat yang dimaksudkan. Ini sertifikatnya. Kami, wakil dari Kaisar, Serenos dan Hermas, telah menyaksikan kamu memberi korban. Dan ada tanggal, ada tarikh di situ. Nah, ada sertifikat. Kira-kira tahun 112 Masehi, tidak lama sesudah kitab Wahyu ditulis, ada gubernur Pliny di Bitinia. Bitinia adalah provinsi sebelah utara dari provinsi Asia. Dan gubernur Pliny menulis surat kepada Kaisar Trajan. Domitianus sudah meninggal dunia. Ini surat gubernur Pliny kepada Kaisar Trajan. Sudah menjadi pedomanku, Tuhan, bahwa aku menyerahkan segala sesuatu yang masih membingungkanku kepadamu. Karena dari mana aku dapat menerima pengarahan yang lebih mantap untuk keraguanku ataupun pendidikan untuk kekurangan dalam pengertianku. Gubernur memahami pola apa yang harus diikuti untuk waktu menulis surat kepada Kaisar. Ya, saya lanjutkan. Aku tidak pernah ikut hadir dalam interogasi orang Kristen, maka aku sendiri tidak tahu sampai sejauh mana interogasi seperti itu harus diteruskan, atau hukuman yang semacam apa yang layak. Aku juga ragu-ragu apakah usia perlu dipertimbangkan, atau apakah yang sangat muda harus ditangani sama seperti yang sudah dewasa. Juga, apakah pertobatan dan penyangkalan kekristenan memuaskan, atau si terdakwa masih merupakan pelanggar oleh karena dia pernah menjadi orang Kristen. Walaupun sudah menyangkali kekristenannya, dan apakah orang yang layak dihukum hanya karena nama Kristen, walaupun tidak ada tindak pidana yang dilakukan? Ataukah hanya tindak pidana yang terkait dengan nama Kristen layak dihukum? Gubernur melanjutkan, sampai sekarang aku mengurus mereka dengan cara yang berikut. Aku bertanya kepada mereka yang didakwa Kristen, apa mereka orang Kristen? Mereka yang menjawab, ya, aku tanyai 2 kali lagi sambil mengancam mereka dengan hukuman maut. Jika mereka tekun dalam pengakuan mereka, maka mereka saya hukum mati. Ini aku lakukan karena walaupun ajaran mereka masih kabur, tetapi mereka yang keras kepala harus dihukum. Warga negara Roma yang menderita di bawah khayal yang sama, aku kirim ke Roma. Dalam pelaksanaannya, biasanya semakin banyak orang didakwa. Dan kasus-kasus khusus yang berikut sudah muncul. Surat kaleng ditempel di tembok yang isinya menuduh sejumlah besar nama orang. Mereka yang menyangkal dakwaan bahwa mereka Kristen, aku bebaskan. Karena mereka memanggil dewa-dewa kita menurut pola yang telah kuberikan kepada mereka. Dan karena mereka mempersembahkan persembahan anggur dan dupa di hadapan patungmu yang kubawa ke situ untuk disembah, serta patung dewa-dewa kita. Juga aku memaksa mereka mengutuk Kristus. Katanya orang Kristen yang sejati tidak dapat dipaksa untuk melakukan hal-hal itu. Wah, menarik ya kata-kata gubernur. Terus, terdakwa yang lain mengaku bahwa dulu mereka Kristen, tetapi mereka sudah lama menyangkal hal itu. Dulu mereka ikut Kristen, tetapi mereka bukan lagi Kristen. Ada yang sejak 3 tahun yang lalu, ada yang lebih lama lagi, sampai 25 tahun yang lalu. Mereka yang seperti ini
sudah menyembah patungmu dan patung-patung dewa-dewa dan mengutuk Kristus. Mereka menjelaskan bahwa seluruh kekeliruan atau kesalahan mereka adalah bahwa pada hari tertentu sebelum terbit matahari, mereka biasa berkumpul dan menyanyikan lagu kepada Kristus sebagai Allah mereka dan berjanji dengan sumpah tidak melakukan tindak pidana apapun dan tidak mencuri, memukul, berzina, tidak mengingkari janji, dan tidak menolak membayar hutang mereka. Kemudian mereka pergi ke urusan mereka masing-masing dan berkumpul pada waktu yang lain untuk makan bersama-sama, tetapi makanan mereka adalah makanan biasa yang tidak menyakiti siapapun juga. Ini saya mau catat di sini, ada dakwaan, ada kabar angin bahwa mereka kanibal dan makan daging manusia dan minum darah manusia. Ada kabar angin seperti itu. Dan Gubernur Pliny menjelaskan bahwa tidak, mereka makan makanan biasa saja. Menarik ya. Terus, itu pun tidak mereka teruskan sesuai dengan titahku karena aku melarang perkumpulan yang bersifat politis sesuai dengan perintahmu. Aku menganggap wajib aku memperoleh pengakuan melalui siksaan dari dua budak putri, dua hamba putri, yang mereka sebut diaken. Yang kuperoleh hanya takayul yang hina dan berkelebihan. Dengan demikian, aku tidak mendengar kasus-kasus lebih lanjut supaya aku dapat meminta hikmat dari engkau. Menurutku, hal ini memerlukan hikmat yang baik. Lebih-lebih mengingat besarnya jumlah terdakwa yang ada. Nah, itu menarik. Bahwa ada banyak orang Kristen yang harus mereka urus. Menarik ya. Terus, mengingat besarnya jumlah terdakwa yang ada. Ternyata banyak dari usia dan lapisan masyarakat yang manapun, laki-laki dan perempuan, terancam dihukum baik sekarang maupun pada masa depan. Wabah takayul sudah menular bukan saja di kota, tetapi juga ke desa-desa dan kampung-kampung. Tetapi aku yakin bahwa penularannya dapat dihentikan dan disembuhkan. Jelaslah bahwa kuil-kuil yang dulu sunyi sepi, sekarang secara perlahan-lahan semakin banyak pengunjungnya. Hari raya yang hampir terlupa ternyata dirayakan lagi, dan daging yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa yang dulu sulit dijual karena tidak ada pembeli yang berminat, ternyata laris lagi. Dari gambaran ini, kaisar dengan mudah dapat melihat bahwa pembenahan dapat terjadi di masyarakat jika kita memberi ruang gerak untuk perubahan. Itu surat gubernur kepada kaisar. Nah, sekarang ini balasan surat itu dari kaisar Trajan ke gubernur Pliny di provinsi Bithynia. Secundus, itu nama pribadi dari Pliny saya kira. Secundus yang kukasih, kamu sudah memilih jalan yang benar terhadap kasus orang-orang yang dituduh di hadapanmu sebagai orang Kristen. Tidak ada pedoman universal untuk kasus-kasus tersebut. Janganlah mencari orang Kristen. Tetapi jika orang Kristen itu dituduh dan jika mereka diserahkan kepadamu, maka mereka harus dihukum jika mereka tidak mau menyangkali kekristenan dan tidak mau menyatakan penyangkalan mereka dengan kegiatan yang tepat, misalnya penyembahan dewa-dewa kita. Jika ada yang dicuriga karena kelakuan yang dahulu, dia harus diampuni kalau dia bertobat. Tuduhan tanpa nama tidak boleh diterima dalam pengadilan yang manapun, karena itu dapat menjadi pola yang berbahaya dan itu tidak sesuai dengan zaman kita. Itu jawaban dari kaisar
kepada Gubernur Pliny bagaimana mengurus orang Kristen yang orang yang dituduh sebagai Kristen, dan jika mereka mau bertobat, ya meninggalkan agama dan iman Kristen, ya mereka tidak dihukum. Tapi jika mereka keras kepala dan tidak mau bertobat, mereka harus dihukum. Hukuman mati. Menurut tradisi, Rasul Yohanes melayani di Efesus dan barangkali dia terlibat dalam pelayanan di gereja-gereja yang lain yang di sekitarnya. Nah, kemungkinan besar waktu Rasul Yohanes sudah lanjut usia melayani di sana, dia sampai ke Smyrna dan dia melayani di sana. Dan salah satu pemuda yang ikut mendengarkan kata-kata Rasul Yohanes adalah seorang pemuda yang bernama Polycarpus. 60 tahun sesudah kitab Wahyu ditulis, Polycarpus itu sudah lanjut usia, sudah menjadi uskup dari Smyrna. Kita duga dia sangat dihargai oleh jemaat di sana, tapi dia dibenci oleh orang Yahudi dan oleh orang lain. Sehingga pada suatu hari ada berita, Polycarpus, mereka mencari kamu, larilah. Dan Polycarpus lari dari rumahnya, pergi ke satu rumah di luar kota. Dari kota, mereka datang ke rumah Polycarpus, ada 2 hamba putri, disiksa. Dan karena disiksa, mereka berkata, ya Polycarpus lari ke tempat yang tertentu itu. Jadi mereka pergi mencari Polycarpus di tempat itu. Di tempat itu Polycarpus dan kawannya melihat, mereka datang. Mereka berkata, Polycarpus lari lagi. Polycarpus kata, sudah, tidak, ini bukan waktu untuk saya tidak mau lari lagi. Mereka menangkap Polycarpus, membawa dia ke kota, dan dia dipaksa menyembah kaisar, atau kamu akan dibakar hidup-hidup. Polycarpus menjawab, sudah 86 tahun aku melayani Kristus, dan dia tidak pernah bersalah terhadap aku. Bagaimana mungkin aku memfitnah rajaku yang telah menyelamatkan aku? Dia tidak rela menyembah kaisar. Saat lidah api mulai menjilat tubuhnya, dia berdoa. Aku bersyukur bahwa engkau dengan kasih karunia menganggap aku layak menerima seperti yang terjadi pada pagi hari ini dan jam ini, sehingga aku boleh dihisapkan ke dalam golongan orang yang mati syahid dalam cawan Kristusmu. Wah. Polycarpus bersyukur bahwa dia boleh mati syahid. Polycarpus bersyukur bahwa dia boleh setia sampai mati. Dan kemungkinan besar Polycarpus sudah membaca dan mempelajari kitab Wahyu. Dia bersyukur bahwa akhir hidup dia yakin bahwa dia hidup seperti ini, dia tidak hidup seperti ini, dia tidak akan mengalami ini, tetapi dia akan mengalami janji yang dijanjikan kepada setiap orang yang setia sampai mati.